Ya, Dr. Asep, ada pertanyaan. Bagaimana trendingnya untuk COVID-19 di Kabupaten Kuningan? Ya, jadi sampai saat ini 23 April 2020 eskalasi peningkatan kasus di Kabupaten Kuningan ini sekarang berjumlah 1.605 kasus. Yang jadi permasalahan adalah teman-teman dan media dan masyarakat semua, angka PDP di kita itu sekarang mengalami kenaikan terus-menerus dalam 6 hari terakhir ini. Artinya apa? Artinya yang tadinya ODP, orang yang pernah kontak dengan terkonfirmasi, atau orang yang pernah berdatangan dari luar kota atau dari zona merah, sekarang mereka kena sakit gitu ya. Bahkan tadi siang saja kita mendengar ada satu lagi masyarakat yang rapid test positif. Jadi ini artinya ketika Kabupaten Kuningan kedatangan 50.745 pemudik, ini membawa implikasi bagi kita semua bahwa harus kita waspada. Karena memang kasus dari 234 kasus yang pernah dirawat di Kabupaten Kuningan ini, semua kasus itu didapatkan dari luar. Nah, tapi ada tren baru. Kemarin kita dapatkan satu kasus di daerah utara sana. Mereka tidak pernah berpergian keluar kota. Mereka tidak pergi ke zona merah. Tapi keluarga mereka adalah keluarga pemudik. Dan ternyata setelah dites itu rapid test positif. Ini positif loh, rapid test positif. Artinya apa? Artinya memang ini sudah ada gejala-gejala yang kita khawatirkan dulu, yaitu terjadi transmisi lokal. Orang Kuningan yang tidak pernah kemana-mana, orang yang Kuningan tidak pernah pergi ke zona merah, tetapi orang yang dari zona merah datang, keluarganya memang ini tidak sakit, keluarganya ini memang tidak ada keluhan demam, kemudian batuk pilek nggak ada, tetapi ingat kan 86% mereka itu carrier ya, carrier itu sehat seperti sehat gitu, tapi ada virusnya di sana. Nah kemudian kontak, dan setelah kontak karena ini mempunyai komorbid usia lanjut, jadilah dia positif. Ini satu kasus di Kuningan. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi setelah arus mudik kita tercapai kemarin pada tanggal 29, kemudian 30, 31 Maret, kita kedatangan yang sangat besar, kemudian ODP meningkat. Sekarang kan rata-rata pemudik di angka 300-400 per hari. Kalau dulu kan bisa sampai 20.000. Nah sekarang mereka yang sudah berdiam diri ini, ternyata ada kasus yang menularkan kepada saudaranya sendiri. Jadi oleh sebab itu kami berharap dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kuningan, bagaimana nih supaya tidak terjadi transmisi lokal. Kan nggak mau ya penduduk Kuningan nanti terkena penyakit dari saudara-saudara kita sendiri. Oleh sebab itu, maka mari kita lindungi para teman saudara-saudara kita yang pemudik supaya mereka menggunakan masker di rumah dan dimanapun mereka berada pakai masker gitu. Jadi bukan hanya untuk di luar saja, kalau saudara kita pemudik di rumah juga wajib pakai masker, dan mereka tidak kontak erat dengan seisi rumah gitu ya. Kemudian mereka selalu cuci tangan, kemudian alat makannya juga dipisah, alat mandinya juga dipisah. Kita bukan membedakan, ini bukan tabu loh. Itu kan gimana adik sendiri, itu kan gimana anak sendiri. Iya, anaknya anak sendiri. Tapi bukan virusnya virus yang lain. Jadi kita justru dalam langkah sayang kepada saudara kita, sayang pada saudara seisi rumah. Yang kedua, kita juga tidak mau kan tetangganya kena. Kita juga tidak mau kan sekampung diisolasi kayak di Garut tuh. Ya, jadi mohon agar kepala keluarga ini mengawasi agar saudara-saudaranya atau anak-anaknya yang baru datang itu mereka untuk berdiam diri. Ya. Kemudian siapa lagi, kan nggak mau tuh tetangganya juga kena. Makanya tetangga ikut mengawasi, ikut mengingatkan. Bukan benci, ini sayang. Ya, karena kan nggak mau kan sekampung kena semua. Dan ini sudah ada buktinya loh di Kuningan. Jadi sudah ada penularan transmisi lokal di Kuningan, sudah ada, bukan di daerah lain. Jadi sayangi tetangga dengan cara apa? Tetangga ngingetin. Kan satu rumah tuh kan tahu kadang-kadang ya, tetangga yang mana yang baru pulang, tetangga mana yang baru dari zona merah. Ingetin tetangganya, ingetin kepada keluarganya supaya jangan keluar rumah, mengisolasi diri di sana.
Andai kata misalnya tetangganya kecolongan juga jangan lupa kan aparat bapak kepala dusun, kemudian bapak RW, bapak RT kan tahu tetangganya yang mana. Apakah tetangganya itu memang baru pulang dari zona merah atau tidak, mereka kan tahu. Untuk itu gitulah, maka ada yang disebut dengan pengawasan berjenjang. Kemudian juga kepala desanya, kepala desa ini lebih atas lagi, biasanya beliau sulit. Kenapa? Untuk mengawasi satu desa tidak semudah mengawasi tetangga, dempet-dempet lah di rorong bukit itu. Jadi social distancing ini betul-betul perlu. Begitu. Jadi gunakan masker bagi yang para pemudik di rumah dan di saat ketika kaburuan gitu ya, di saat misalnya ada olahraga di sekitar rumah gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh keluar rumah pisan, tapi kalau misalnya di buruan segala macam nggak apa-apa. Nah, andai kata terjadi kasus yang positif, rapid test positif di Kuningan ada 6. Kemudian juga yang terkonfirmasi positif juga kalau kita lihat data di sini ya, rapid positif hari ini berarti ada 8 ya, rapid test positif. Kemudian yang positif aktif sekarang ada 6 ya, dengan 1 yang meninggal. Jadi 5 sekarang masih aktif. Jadi kan ini angka yang sangat besar. Nah, bagi mereka yang mempunyai tetangga yang positif, tolong bantu makannya. Atau gimana untuk diri sendiri aja susah. Nah, itulah saat sekarang mah bagaimana kita menjadi solusi. Sebab kalau kita hanya mengenalkan bantuan dari sana dari sini belum tentu itu ada, dan itu ladang amal para tetangganya untuk menyayangi tetangganya lagi. Kalau tetangganya sehat kan insya Allah tidak akan tertular. Begitu mungkin. Ya, pertanyaan terakhir Dok, apakah ada pesan untuk masyarakat Kuningan dalam hal ini menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan, Dok? Iya, betul. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum 1441 Hijriah kepada para penduduk Kabupaten Kuningan. Semoga di tahun ini kita betul-betul bisa mendulang pahala dari kesabaran. Kenapa mendulang pahala dari kesabaran? Karena biasanya kita ramai-ramai ke masjid untuk taraweh, kita tahan diri, kita sabar. Sebab apa? Menurut fatwa dari ulama, ternyata di daerah-daerah yang kemungkinan terjadinya transmisi lokal, itu dilarang untuk melakukan taraweh berjamaah. Saya tidak akan memberikan adu dalil, dan bukan domain saya. Cuma saya menerangkan bahwa di Kabupaten Kuningan sampai saat ini tidak ada satupun zona hijau. Saya pastikan sekali lagi, di Kabupaten Kuningan tidak ada satupun zona hijau. Kenapa? Syarat zona hijau itu satu, mereka steril dari para pemudik dari zona merah. Sekarang, apakah ada di Kabupaten Kuningan yang tanpa pemudik dengan 50.745 pemudik? Pasti kebagi ke 32 kecamatan. Ya, itu syarat zona hijau. Syarat yang kedua, bisa dipastikan tidak terjadi transmisi lokal. Nah, inilah yang terjadi di Kuningan yang baru ini. Ternyata dari para pembawa virus tadi sudah bisa menyebabkan orang Kuningannya sendiri yang menjadi positif. Jadi menurut saya sudah samina atau ma'atona kita turuti. Dan saya juga kalau mengumbar hawa nafsu, saya juga ingin. Saya juga udah kangen Jumatan. Saya juga pengen sholat tarawih. Saya itu dah bagaimanapun juga itu rasa hati itu tidak bisa dibendung. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya mengenalkan perasaan, tidak mengenalkan ilmu, justru kita menjadi orang yang celaka. Nah, untuk saat itulah saya harapkan pada Ramadan kali ini mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Andai kata kita sehat, yuk minta sama Allah, ya Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan 1442. Insya Allah kalau kita sabar pada Ramadan saat ini, mudah-mudahan Allah memberikan sehat, tetangga kita sehat, anak-anak kita sehat, sehingga kita diberi kesempatan kebebasan untuk beribadah kembali. 1442 Hijriah, semoga kita bisa beribadah sholat tarawih, iya berkumpul di masjid, sholat Jumat juga kita bisa jalan lagi. Tetapi andai kita hanya mengandalkan perasaan asa dosa, asa hentesah, maka ada kemungkinan Pak, sudah terjadi di beberapa daerah juga ketika
memaksakan ternyata ada yang meninggal, baru aja ribut di sana. Janganlah kita mah, penduduk Kuningan mah jangan sampai demikian. Jadi saya harapkan, saya mah saminawa atau aja sama Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena mereka juga memfatwakan sesuatu dengan tanggung jawab yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab keilmuan. Dan kita lihat yang duduk di Komisi Fatwa MUI itu bukan orang-orang biasa, mereka sangat paham dalil, mereka sangat paham mazhab. Dan kita juga telah mendengar seruan dari Agim, kemudian dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana kita menghadapi semua ini bukan hanya dengan rasa, tapi dengan ilmu. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia menyarankan, bahkan kalau saya menginstruksikan, kalau bisa kepada jajaran anggota ini semua, dan menyarankan kepada masyarakat, mari kita ambil pahala sabar sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tarawih di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengganti Jumatan dengan zuhur. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak berkumpul ngabuburit. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak kumpul buka bersama. Dengan cara apa? Dengan cara kita muhasabah diri di masjid, tidak i'tikaf dulu. Mungkin itu, Ya. Terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Semoga dapat memberikan manfaat yang besar.